Salam selamat pagi sama Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita di pagi hari ini nih. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja, dan kemuliaan maha tinggi buat Tuhan kita. Yang lain kami puji dan muliakan Tuhan. Ragukan kasih-Mu Tuhan, hidup kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau yang pegang hidup kami Tuhan, sepenuh jiwa kami Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Itu berlangkahku, Yesus, segala raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami bersyukur bagi Engkau Tuhan, buat karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab bersama-Mu Tuhan, tidak pernah kami takut. Hanya Kau Tuhan,
kasih Bapa. Balik pagi hari ini Tuhan, kami datang menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Dalam segala pujian syukur kami Tuhan, sebab Kaulah pencipta hidup kami Tuhan, memelihara jiwa kami Tuhan. Yes Lord. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau yang layak Tuhan, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Kaulah pemilik hidup kami Tuhan, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Tuhan, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian kami Tuhan, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagiku. Inilah hidup kami Tuhan, Kaulah pencipta hidup kami Tuhan. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Kaulah pemilik, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Tuhan, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian kami Tuhan, cukup bagimu. Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu.
Puji Tuhan. Haleluya. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada tanggal 14 Juni minggu ini. Kita akan kembali sama-sama mengikuti pelajaran setiap minggu yang saya sampaikan tentang persiapan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dan sekarang kita akan masuk pada tema Roh Kudus dan padang gurun. Apa yang dimaksud dengan Roh Kudus dan padang gurun? Kita akan ikuti dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan bersyukur atas waktu yang Engkau berikan kepada kami sehingga saat ini kami boleh bersama-sama di dalam keluarga masing-masing kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini dan mendengar firman-Mu dari awal sampai akhirnya. Biarlah urapan kuasa-Mu memenuhi hati kami semua dan menanamkan kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Terlebih Tuhan, hamba-Mu urapi dengan sepenuhnya ya Bapa, agar mampu menyampaikan isi hati-Mu kepada seluruh umat yang mendengar saat ini, baik jemaat gereja penyebaran Injil Elusai di rumah mereka masing-masing, maupun semua pendengar di setiap tempat di mana berada yang merindukan kebenaran ini. Biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu Bapa dengan sukacita. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Sungguh kita berbahagia karena terus bersama dalam mendalami firman Allah. Sekarang kita masuk pada tema Roh Kudus dan padang gurun. Apa yang dimaksud dengan Roh Kudus dan padang gurun ini? Mari kita baca Lukas pasal 4 ayat 1 dan 2. Lukas pasal 4 ayat 1 dan 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Ya. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, setelah Yesus dibaptis di sungai Yordan, saya katakan saja di sini, setelah Yesus dibaptis, firman Allah berkata, Yesus penuh dengan Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu membawa Yesus ke padang gurun. Ada apa Yesus dibawa ke padang gurun? Mengapa Yesus dibawa ke padang gurun? Tentu itu pertanyaan kita semua. Di sana Yesus bukan hanya sekedar untuk berdoa dan berpuasa, tetapi ada tujuan lebih dalam daripada itu. Doa dan puasa itu adalah persiapan. Persiapan untuk apa? Yaitu persiapan dalam menghadapi peperangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Jadi sekali lagi Roh Kuduslah yang membawa Yesus ke padang gurun. Jadi bukan hal yang lain. Bukan orang yang lain. Tetapi Roh Kudus. Yesus tidak berjalan sendiri ke padang gurun. Tetapi Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kitab Markus berkata pasal 1 ayat 12. Bahwa Yesus dipimpin ke padang gurun. Markus 1 ayat 12. Markus 1 ayatnya yang ke-12. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Kita perhatikan kalau Lukas pasal 4 ayat 1, Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus.
Markus 1 ayat 12, Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, ada apa di padang gurun tadi saya katakan? Bahwa ternyata Yesus di padang gurun ini adalah sebuah strategi yang diatur oleh Roh Kudus. Strategi apa yang dilakukan di sana? Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis melihat ketika Yesus berpuasa, iblis tidak langsung menghalangi untuk berpuasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, iblis menunggu ketika Yesus sudah lemah. Karena sudah 40 hari dia tidak makan. Jadi dia sudah lemah, dia sudah lapar. Di tengah-tengah kondisi yang lapar inilah, baru iblis datang untuk mencobai Yesus. Saudara perhatikan dengan baik. Di titik kelemahan itulah, iblis masuk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, di titik kelemahan kita itulah iblis masuk. Jangan Anda berkata, oh memang ini kelemahan saya. Justru di titik kelemahanmu itu iblis masuk. Oleh karena itu kita mesti waspada. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, untuk memenangkan pertarungan, ternyata Yesus dibawa ke padang gurun untuk memenangkan sebuah pertarungan. Pertarungan antara Yesus dan iblis. Pertarungan antara kebenaran dan kejahatan. Pertarungan antara kekudusan dan dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di padang gurun terjadi pertarungan yang luar biasa. Tetapi Yesus persiapkan diri terlebih dahulu. Dia berdoa dan dia berpuasa. 40 hari dia tidak makan. Saudara Bapak Ibu sekalian, kenapa peperangan terjadi di sini? Saudara tahu bahwa pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di padang gurunlah mereka dihambat oleh iblis. Di padang gurunlah yang terjadi peperangan yang begitu hebat, sehingga banyak umat Tuhan berguguran di padang gurun. Ada 600.000 orang keluar dari Mesir, menuju tanah perjanjian lewat padang gurun. Mereka dicegat oleh iblis di padang gurun. Dan 600.000 orang pejalan kaki yang berumur 20 tahun ke atas, semuanya dihabiskan oleh iblis di padang gurun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa demikian? Memang bukan iblis, tetapi iblislah yang menipu manusia. Manusia-manusia yang dipimpin oleh kuat kuasa Allah lewat tiang api dan tiang awan. Tetapi kita lihat pemberontakan demi pemberontakan terjadi. Iblis berhasil menghasut hati semua umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas. Mereka dihasut sehingga mengadakan pemberontakan demi pemberontakan. Dapatkah kita mengingat kepada Adam dan Hawa? Bagaimana mereka mengadakan pemberontakan, membelakangi firman Allah, lalu melakukan apa yang dikatakan oleh iblis kepada mereka. Dan pada akhirnya mereka dikeluarkan dari Taman Firdaus. Demikianlah yang terjadi atas bangsa Israel dalam perjalanan padang gurun. Sehingga mereka diponis oleh Tuhan tidak boleh masuk tanah perjanjian. Iblis berhasil menipu umat Allah, dibuat supaya mereka bisa berontak. Karena itulah saudara-saudara sekalian, strategi Roh Kudus, Yesus setelah dibaptis, dia dibawa ke padang gurun untuk berhadapan langsung dengan iblis. Dan untuk mempersiapkan peperangan ini, maka Yesus masuk dalam doa dan puasa.
Karena itu saya mengajak semua umat Tuhan menghadapi berbagai kesulitan. Mungkin saudara berada di padang gurun saat ini. Atau mungkin hatimu lagi gersang seperti padang gurun. Sehingga begitu mudah tersinggung. Selalu marah. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, marah isinya. Seharusnya dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kenapa terjadi seperti itu? Padang gurun. Hati gersang. Isinya marah, isinya mudah tersinggung. Isinya tidak ada damai. Kalau engkau saat ini ada di padang gurun, hatimu gersang, tidak ada damai, penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan. Mungkin engkau sementara menuju kepada titik yang berbahaya, yaitu engkau sudah tidak lagi percaya kepada Allah. Justru saya katakan kepada saudara saat ini, mungkin Anda berada di titik yang sudah dalam keadaan bahaya untuk melakukan sesuatu kejahatan sehingga melanggar kebenaran firman Allah. Dengar firman Tuhan ini. Kalau engkau berada di titik itu, saya katakan, berhenti. Dan sekarang saat Anda mendengar firman Allah ini, bawa Yesus, buka hatimu, izinkan Yesus masuk di hatimu, maka padang gurun akan menjadi taman Firdaus. Saudara, padang gurun akan menjadi taman Allah. Hati yang gersang akan penuh dengan damai. Ketika engkau buka hati, izinkan Yesus masuk dalam hatimu, maka hati yang tadinya penuh gersang, hati yang penuh amarah, hati yang penuh emosi, hati yang penuh kebencian, saudara, saat engkau buka hati, izinkan Yesus masuk ke dalam hatimu, maka padang gurun itu akan berubah menjadi taman Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan tawa, penuh dengan segala pujian bagi Allah. Berubah 100%. Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya terjadilah peperangan di padang gurun. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Peperangan itu begitu rupa. Ada 3 hal yang dilemparkan oleh iblis. Pertama, ayat yang ketiga dalam Lukas pada pasal 4. Lukas pada pasal yang keempat, ayat 3. ayat yang ketiga. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, suruh batu ini jadi roti. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah tidak mampu Yesus menjadikan batu itu menjadi roti? Sangat mudah sekali. Kalau air putih bisa menjadi anggur, kenapa batu tidak bisa jadi roti? Tetapi kalau itu dilakukan oleh Tuhan, artinya dia meninggalkan Bapa, lalu dia bersatu dengan setan. Ini adalah ujian, ini adalah cobaan. Bapak Ibu sekalian, kita mesti peka bahwa akan ada cobaan demi cobaan dalam perjalanan hidup kita untuk melihat apakah benar kita hanya mentaati Allah. Ataukah kita goyah seperti Adam dan Hawa. Mereka goyah seperti orang-orang Israel sepanjang di padang gurun. Mereka terus mengadakan pemberontakan demi pemberontakan kepada Allah. Sehingga mereka diponis untuk tidak boleh masuk tanah perjanjian. Jawab Yesus kepadanya. Ayat 4. Ayat 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara-saudara sekalian, senjata iblis pertama tentang makanan dipatahkan oleh Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita butuh kebenaran firman Allah. Kita butuh urapan kuasa Allah. Kita butuh nasihat tuntunan Allah dalam perjalanan hidup kita. Di dalam ayat 6 pasal 4. Ayatnya yang ke-6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ayat 7. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudara perhatikan. Pencobaan yang kedua dilemparkan lagi oleh iblis. Ini panah demi panah yang diluncurkan oleh iblis untuk menghancurkan Yesus. Semua yang ada engkau lihat, semua kemegahan dunia ini sudah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapa saja yang mau menyembah aku. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang yang gugur di anak panah yang kedua yang diluncurkan oleh iblis. Bangsa Israel gugur banyak di sini. Saudara-saudara, dalam kitab Bilangan, mereka meminta supaya mereka diangkat menjadi hak, punya jabatan imam. Mereka minta jabatan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita lihat di sini betapa keadaan yang begitu menyerang Yesus. Di tengah-tengah kondisi lapar, tubuh lemah, panah kedua dari iblis masuk lagi. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat 8. Ayat yang ke-8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara perhatikan dengan baik. Panah kedua dipatahkan lagi oleh Yesus. Engkau yang harus menyembah Allah Tuhanmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Iblis menawarkan kemegahan dunia, tetapi Yesus patahkan. Engkau harus menyembah Allah Tuhan. Hal yang ketiga, ayat 9, kita baca. Ayat 9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ayat 10-11. Ayat 10-11, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, panah yang ketiga diluncurkan lagi oleh iblis. Tetapi kita lihat saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Panah yang ketiga pun dipatahkan oleh Yesus. Iblis berkata, ia membawa Yesus ke atas bumbungan bait Allah di Yerusalem, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara yang Tuhan kasih, apakah tidak bisa dilakukan oleh Yesus? Bisa. Terlalu mudah. Tetapi ini pencobaan sekali lagi. Panah iblis yang ketiga yang diluncurkan kepada Yesus kembali dipatahkan oleh Yesus. Ayat 12. Ayat 12, Yesus menjawabnya katanya, ada firman,
Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Dipatahkan lagi panah yang ketiga. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, panah demi panah yang diluncurkan oleh iblis, tidak ada satupun yang bisa mencelakai Yesus. Semua panah demi panah yang diluncurkan dipatahkan oleh Yesus. Dan pada akhirnya iblis berhenti. Ayat 13. Ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang Saudara baik. perhatikan. Sesudah iblis melontarkan semua panah kepada Yesus dan tidak mempan, semua dipatahkan oleh Yesus, maka dia menyerah. Dia mundur. Dia meninggalkan Yesus. Bapak Ibu, peperangan di padang gurun dimenangkan oleh Yesus. Tidak ada satupun panah menembus hati Yesus. Semua dipatahkannya. Oleh karena itu, iblis mundur. Padang gurun diserahkannya kepada Yesus. Yesuslah pemenang padang gurun. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Yesus belum ambil seluruh dunia? Nanti ada waktunya. Iblis menunggu waktu yang baik. Tetapi dia tidak mengerti bahwa nanti dia akan lebih hancur lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, sekali lagi saya katakan, padang gurun telah dimenangkan oleh Yesus. Dan iblis mungkin berpikir, okeylah padang gurun saja, kasihkan aja kepada Yesus, nggak apa-apa. Yang penting seluruh dunia masih dalam kekuasaan saya. Dia tidak mengerti bahwa suatu ketika dunia akan berubah menjadi kerajaan dunia, akan diubah menjadi kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, untuk apa Yesus mengambil alih, merebut padang gurun ini? Iblis tidak mengerti apa yang akan dilakukan, strategi apa yang dimainkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Iblis tidak tahu bahwa ternyata padang gurun yang direbut oleh Yesus itu adalah padang gurun ini dipersiapkan untuk melarikan wanita atau gereja Tuhan agar supaya tidak masuk pada masa 3,5 tahun antikris. Karena itu ketika Roh Kudus, Yesus dibaptis, lalu Roh Kudus membawanya ke padang gurun dalam sebuah strategi untuk merebut terlebih dahulu padang gurun. Karena di padang gurun inilah iblis telah menghadang perjalanan umat Allah dari Mesir menuju tanah perjanjian. Banyak mereka menjadi korban di padang gurun. Sebab itu peperangan kembali diadakan di padang gurun. Dan iblis mundur. Dia kalah. Dan dia menyerahkan padang gurun kepada Yesus. Saudara. Dan iblis ketika dia gagal mempertahankan padang gurun, dia mencari waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Di mana waktu yang baik bagi iblis? Yaitu di 3,5 tahun antikris ini. Dia ingin menghadang lagi perjalanan gereja Tuhan di 3,5 tahun antikris. Kenapa? Karena di 3,5 tahun antikris dunia dalam kekuasaan antikris. Maka dia berpikir disinilah dia akan menghancurkan umat Allah. Tetapi iblis kalah strategi. Dia tidak mengerti kenapa Yesus rebut padang gurun. Karena di padang gurun itulah Bapak Ibu sekalian dibangun oleh Allah. Padang gurun ini menjadi taman Eden. Padang gurun ini bahkan menjadi taman Allah. Di padang gurun penuh sukacita. Yesaya 51 ayat 3 kita baca lagi. Yesaya 51 ayatnya yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Oh, Allah membuat padang gurunnya menjadi taman Eden. Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Padang belantaranya menjadi seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita. Nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Luar biasa. Di sana penuh pujian kepada Allah. Iblis tidak mengira bahwa ini terjadi seperti itu.
Saudara-saudara sekalian, iblis berpikir itu hanya padang gurun yang gersang, yang tidak memberi kehidupan, yang tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi dia kaget ketika anak laki-laki itu dibawa ke takhta Allah. Maka iblis mengejar wanita yang melahirkan anak laki-laki. Dia mau cegat di 3,5 tahun antikris. Tapi tiba-tiba ada 2 sayap burung nasar yang besar membawa wanita itu ke padang gurun. Sekali lagi saya katakan, yang membawa ke padang gurun itu Roh Kudus. Demikian juga di sini yang akan membawa gerejanya ke padang gurun yang sudah dirubah menjadi taman Allah yang penuh sukacita, penuh pujian. Itu adalah Roh Kudus. 2 sayap burung nasar itu adalah perlambang. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih, 2 sayap burung nasar itu adalah perlambang daripada urapan kuasa Roh Kudus dan firman Allah, atau firman yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus itu menjadi firman yang hidup, dan dia menerbangkan wanita itu, membawa lari wanita itu ke padang gurun. Mari kita membaca Injil Yohanes pada pasal 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih, mengapa saya katakan tadi bahwa firman yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus itulah 2 sayap burung nasar yang membawa wanita itu ke padang gurun, atau membawa gereja disingkirkan ke padang gurun. Perhatikan dengan baik, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Bahkan kalau kita membaca 2 Korintus 3 ayat 6. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Hukum yang tertulis mematikan. Itulah sebabnya mengapa kita harus menerima Roh Kudus. Sebab kalau hanya hukum saja yang tertulis, itu mati. Sama seperti daging tanpa roh itu juga mati. Tubuh tanpa roh itu mati. Oleh sebab itu, firman dan Roh Kudus itu harus bekerja bersama. Maka dia akan hidup. Dan dia punya kekuatan yang begitu luar biasa, sehingga dia yang membawa gereja ke padang gurun. Sama seperti Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, demikian di sini yang membawa gereja ke padang gurun adalah Roh Kudus. Firman yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Itulah yang dilambangkan dengan 2 sayap burung nasar yang membawa wanita atau perempuan itu ke padang gurun. Padang gurun yang tidak lagi diperhatikan oleh iblis, karena pikirnya tidak akan terjadi apa-apa. Iblis baru kaget, ternyata padang gurun itu menjadi tempat yang begitu indah. Di sana ada puji-pujian yang gegap gempita dengan suara besar terdengar bahwa ada pujian bagi Allah. Ternyata padang gurun sudah menjadi taman Eden. Padang gurun sudah menjadi taman Allah. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih, ini hal yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, iblis mencoba untuk mencegat gereja Tuhan di masa 3,5 tahun antikris. Tapi dia kaget, ternyata gereja dibawa oleh 2 sayap burung nasar ke padang gurun. Dan hebatnya lagi, dia kaget karena padang gurun
berubah begitu indah. Dan hal yang paling menyedihkan setan, karena dia tidak lagi bisa ke padang gurun. Kenapa? Dia sudah dikalahkan di padang gurun. Dia sudah tidak punya hak lagi di padang gurun ini. Karena itu iblis tidak boleh masuk padang gurun. Karena dia sudah gagal di padang gurun. Itu sebabnya ketika wanita itu diangkat oleh 2 sayap burung nasar ke padang gurun, iblis tidak berdaya. Lalu saudara, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh iblis? Geramnya yang begitu hebat. Dalam Wahyu pada pasal yang ke-12. Mulai ayat yang ke-6. Wahyu 12, ayatnya yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perhatikan dengan baik. Perempuan itu lari. Dia tidak bisa terbang. Dia berlari. Dan dia dikejar oleh naga berkepala 7, bertanduk 10. Itu antikris. Perlambang dari antikris. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi di tengah-tengah perjalanan, maka 2 sayap burung nasar menyambar perempuan itu, lalu dibawa ke padang gurun. Maka apa yang dilakukan oleh iblis? Kita lihat ayat 13 dan ayat 14. Ayat 13 dan 14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dikatakan dia diberi 2 sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular. Saudaraku, padang gurun ini iblis tidak lagi mampu masuk. Karena di sini sudah dalam kekuasaan Allah. Yesus telah memenangkan padang gurun ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka disinilah wanita itu terpelihara atau dipelihara. Kalau kita melihat bahasa aslinya dipelihara, itu adalah treposin. Dipelihara bahasa Grekanya treposin. Apa arti dari treposin? Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, itu artinya dibuat subur, agar supaya dia bertumbuh. Jadi dipelihara di padang gurun itu bukan sekedar hidup, tetapi dipelihara dengan baik, diberi nutrisi yang baik. Itulah treposin dalam bahasa Grekanya. Agar supaya dia bertumbuh dan dia berkembang, imannya terus menjadi kuat, menjadi maju. Sehingga ketika trompet Allah berbunyi, pertemuan di udara terjadi, dia tidak lagi membutuhkan 2 sayap burung nasar seperti pada waktu dia berlari. Tetapi begitu trompet berbunyi, dia langsung terangkat dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, hal ini perlu kita perhatikan, bahwa hanya dengan Roh Kuduslah Yesus sampai ke padang gurun. Dalam pertempuran yang sengit di sini, sampai dia menangkan, dia patahkan seluruh anak panah iblis, satu pun tidak menembus Yesus. Pada akhirnya iblis mundur. Demikian di sini, Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus dan firman itu mengangkat wanita ini, lalu dibawa lari ke padang gurun. Dan saudara lihat, iblis tidak berani ngejar ke padang gurun. Kenapa? Karena dia sudah menyerah di padang gurun ini. Tapi apa yang dilakukan oleh iblis? Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17.
Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu karena dia lari ke padang gurun. Amarahnya dari naga ini tidak bisa disalurkan kepada perempuan itu karena dia telah diangkat ke padang gurun. Terus, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. oh saudaraku, amarahnya itu dicurahkan kepada keturunan perempuan itu yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah. Yaitu mereka yang menuruti hukum Allah. Dan memiliki kesaksian Yesus. Dan yang memiliki kesaksian Yesus. Mereka ini yang tertinggal. Itulah mereka yang masuk dalam masa 3,5 tahun antikris. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih, ketika wanita perempuan ini diterbangkan di padang gurun, maka ada yang tertinggal, benih perempuan yang tertinggal. Mereka yang hanya memegang hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus. Firman Allah kita baca tadi, bahwa hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh itulah yang menghidupkan. Jadi apabila firman dan roh itu bekerja bersama, barulah itu hidup. Roma pasal 8 ayat 2. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh itu yang memberi hidup. Firman ini berkata, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup. Dan dia yang memerdekakan. Karena itu saya selalu menghimbau, mari seluruh gereja Tuhan, mari bersama. Kita bukan hanya menerima firman. Menerima firman itu tidak salah. Tetapi kita menjadi tidak berdaya ketika terjadi perpisahan di sini. Yang lain akan diangkat ke padang gurun, yang lain tertinggal. Allah inginkan supaya semua gerejanya tidak ada yang masuk masa 3,5 tahun antikris. Tetapi Allah tidak bisa memaksa semua orang harus menerima Roh Kudus. Saya sudah katakan dari awalnya bahwa ada 380 orang yang tahu tentang kebangkitan Kristus, tetapi mereka tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus bersama dengan 120 orang di loteng di Yerusalem. Ini sangat penting kita pelajari di sini. Karena itu sekali lagi saya himbaukan, mari kita gereja Tuhan menerima firman Allah itu harus, tetapi juga menerima Roh Kudus itu harus penting. Agar supaya tidak akan ada perpisahan. Karena itu saat-saat ini di tengah-tengah situasi bangsa yang menghadapi kesulitan oleh karena virus corona ini, masing-masing kita ibadah di rumah. Mari kita perhatikan anggota-anggota keluarga kita supaya jangan seorang pun tertinggal. Lalu masuk di masa 3,5 tahun antikris. Kita lihat amarah iblis ditumpahkan kepada benih perempuan yang tertinggal. Benih perempuan yang tertinggal inilah yang menjadi pelampiasan daripada binatang itu atau antikris. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Dalam Bilangan pasal 14 ayat 22 sampai 23. Bilangan 14 ayat 22 sampai 23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih, ada banyak terjadi pemberontakan Israel di padang gurun. Oleh karena itu Tuhan putuskan mereka tidak boleh masuk. Bapak ibu saudara sekalian, bukankah firman terus disampaikan oleh Musa?
Demikian juga di sini firman Allah terus disampaikan. Mari semua gereja terima Roh Kudus. Semua gereja penuh Roh Kudus. Tanda penuh Roh Kudus. Berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Atau berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi Allah tidak memaksa. Kita mau terima atau tidak. Tetapi yang penting firman sudah diberitakan. Firman Allah berkata, mereka yang terus memberontak tidak mau dengar firman Allah, maka mereka tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan, Allah maunya kita semua penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan firman Allah. Maka roh dan firman akan membawa kita ke padang gurun atau padang belantara yang sudah dirubah oleh Tuhan menjadi taman Eden atau taman Allah yang penuh dengan pujian. Tetapi di dalam ayat yang ke-29, ayat 29, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ayat 30. Ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Hanya ada 2 orang dari 600.000 orang yang tercatat berumur 20 tahun ke atas yang berjalan kaki. Semuanya berontak kepada Allah, terpengaruh oleh iblis, tertipu. Karena itu mari gereja Tuhan kita sadari hal ini. Kita hidup pada hari terakhir. Jangan sampai kita yang tertinggal. Padahal jelas gereja saat ini terus dihimbau terima Roh Kudus. Yesus sendiri sebagai kepala gereja berpesan terima Roh Kudus. Sehingga pelayan murid-murid Yesus 12 rasul di mana jemaat terbuka, di situ mereka doakan supaya semua jemaat menerima Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, mari kita pegang firman Allah. Kita bukan berpegang kepada hal-hal yang lain. Peganglah firman Allah. Karena firman itu kekal selama-lamanya. Langit bumi akan lenyap, tetapi firman itu kekal selama-lamanya. Ayat 33. Bilangan 14 ayat 33. Ayat 33. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Saudara lihat, mereka yang telah berumur 20 tahun ke atas tercatat, mereka tidak akan, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun. Saudara Bapak Ibu sekalian di sini, orang-orang percaya Tuhan yang tertinggal, tidak ada yang hidup, semuanya mati. Lain dengan mereka di padang gurun, tidak ada kematian. Ketika trompet itu berbunyi, mereka terangkat langsung. Tetapi benih perempuan yang tertinggal, mereka semua mati di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, Antikris membunuh mereka dengan sadis. Firman Allah mengingatkan kepada kita semua, anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai anak-anak kita menanggung akibat dari kita. Karena ulah kita, karena perbuatan kita, maka anak-anak kita menanggung akibatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, saya beritahu kepada kita semua, agar supaya selagi masih ada waktu,
Mari perbaiki langkah-langkah hidup kita, agar supaya jangan sampai anak-anak kita menanggung akibat dari apa yang kita lakukan. Suami istri biarlah menyatu, agar supaya anak-anak mereka akan merasa ada payung yang indah yang memayungi mereka, yaitu papa dan mamanya. Tetapi kalau orang tua tidak menjadi satu, selalu berantem, selalu tidak ada komunikasi yang baik, maka anak-anak di bawah payung itu mereka gelisah, mereka tidak nyaman, mereka menjadi gersang, hati mereka tidak ada damai. Bapak Ibu sekalian, mari sebelum terlambat, mari kita sadari agar supaya anak-anak kita mereka bertumbuh sehat di bawah payung kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya ada di bawah payung Allah. Hidup di dalam kebenaran, mereka dituntun oleh Roh Kudus sehingga mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa akan dikerjakan oleh Tuhan, karena bukan lagi dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan Roh Allah yang memimpin hidup kita, sehingga kalau ada kegersangan di hati kita akan menjadi taman Tuhan yang indah, sehingga memancar dari hati kita adalah sukacita, bukan kepahitan. Yang memancar dari hati kita adalah damai, bukan perselisihan. Yang memancar dari kita adalah kata-kata berkat, bukan kutuk. Kenapa? Karena Roh Allah sementara menuntun hidup kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, awalnya saya sudah katakan, kalau ada padang gurun di hati saudara, yaitu hati yang gersang, hati yang tidak alami damai, hati yang penuh dengan masalah, hati yang penuh dengan pemberontakan, izinkan Yesus masuk di hati saudara, mengubah hatimu dari padang gurun menjadi taman Firdaus. Dari hati yang penuh gersang menjadi taman Allah. Dari hati yang penuh pemberontakan menjadi hati yang penuh sukacita, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, saya percaya firman Allah ini akan terus bekerja di dalam hati kita sekalian, agar supaya kita semakin berkenan kepada Allah dalam perjalanan hidup kita ke depan. Dan biarlah pengajaran yang sudah kita terima pada saat ini, mari kita selami dengan baik, kita hayati terus, agar kita semakin terbuka dengan pengajaran ini. Betapa pentingnya kita menerima Roh Kudus itu, supaya kita semua akan dibawa oleh Tuhan dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan damai dan sukacita, yaitu padang gurun berubah menjadi taman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita berdoa untuk menyukuri firman Allah. Artinya kita berterima kasih atas firman yang sudah kita dengar pada saat ini. Kita tunduk kepala, semua tutup mata, kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Hamba mohon ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam ibadah online ini di rumah tangga mereka masing-masing. Berkati semua mata pencaharian mereka. Berkati semua usaha-usaha mereka. Berkati Tuhan kemanapun mereka pergi, biarlah benteng perlindungan Allah tetap berjaga, membentengi mereka, sehingga pergi kemanapun mereka tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Semua tipu daya iblis disingkirkan oleh Allah, dan kekuatan Allah akan menjadi pagar tembok di sekeliling kami. Maka kuasa Allah akan menjadi nyata. Roh Kudus pimpin kami dari perjalanan hidup ini sampai kepada akhirnya
kami berjumpa dengan Tuhan. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk berdoa, persembahan, dan persepuluhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan, juga persepuluhan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan yang telah menyediakan Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, untuk persembahan dan juga persepuluhan dapat diberikan pada rekening yang sudah tertera berikut ini. Jemaat Tuhan, mari kita dukung dan doakan untuk ibadah kembali di gereja lokal yang rencananya akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020. Untuk informasi lebih lanjut, akan kami informasikan di kemudian hari. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita mau mengucap syukur. Sebelum kita mengakhiri wirah kita, kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, buat kasih-Nya di dalam hidup kita yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Sebab Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Bapa, kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan, dan mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Yes Lord. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapa, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kami nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Kami nyanyikan haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan.
Mari kita masuk dan menerima doa berkat. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya kami sampaikan kepadamu ya Bapa saat ini. Seraya kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunan dan pemeliharaanmu. Agar kami semua tetap berada dalam rancangan Allah. Segala puji, hormat, syukur bagimu kami persembahkan. Maka saat ini hamba mohon engkau berkati umatmu. Supaya sukacita sorga memenuhi hati mereka sekalian. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah olehmu anugerah berkat dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung kita sekalian. Kekuatan dan pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai sepanjang langkah hidup kita. Diberkatinya engkau dalam rumah tanggamu masing-masing. Diberkatinya semua mata pencaharianmu. Diberkatinya segala usaha-usahamu. Diberkatinya engkau kemanapun pergi. Tuhan menyertai sepanjang langkah hidupmu. Dia tetap menuntun engkau sehingga engkau tetap naik dan tidak turun. Engkau yang meminjamkan dan tidak meminta pinjam. Biarlah sukacita Allah memenuhi kehidupan setiap saudara. Tuhan menjauhkan engkau dari segala malapetaka maut. Bahkan Tuhan Yesus berjanji tetap menyertai kita sampai kesudahan alam. Maka saatnya ini berkat anugerah Allah turun atas setiap engkau dalam segala kelimpahannya. Dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, usaha, mata pencaharianmu akan alami kelimpahan yang besar terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita bersyukur di dalam perjalanan hidup kita melewati pandemi ini. Dari hari lepas hari kita tetap melihat kemurahan, kebaikan, anugerah dan rahmat Tuhan menyertai kita sekalian. Dan saatnya kita sekarang ada di daerah new normal. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, di tengah-tengah menghadapi new normal ini, kita tidak boleh lepas dari semua ketentuan-ketentuan protokol kesehatan. Kita harus tetap keluar pakai masker. Kita tetap cuci tangan. Kita tetap jaga jarak. Bukan karena kita tidak beriman, bukan. Tetapi kita harus tetap mengikuti aturan. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Mentang-mentang punya iman, kita tidak menghargai aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Biarlah kita menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, dan puji Tuhan, dalam waktu beberapa waktu nanti, gereja akan kembali berfungsi. Dan dimulai dari minggu depan ini, kami hamba-hamba Tuhan dan keluarga hamba-hamba Tuhan, semua akan beribadah di gereja. Dan jaraknya harus diatur. Jarak antara satu kursi dengan kursi yang lain, itu hanya kurang lebih 1,5 meter. Itulah sebabnya sekali kebaktian, mungkin hanya bisa menampung 100 orang. Karena itu kita akan adakan kebaktian dalam satu minggu itu 3 kali kebaktian. Dan nanti akan diatur oleh sekretariat.
Karena supaya tidak sekaligus datang, akhirnya gerombol di depan gereja. Tapi kita akan diatur per daerah, per wilayah, per komsel mungkin. Dan semua sekali lagi akan diatur oleh sekretariat. Saya hanya menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada minggu pertama bulan depan, tanggal 5 hari Minggu, kita semua jemaat akan beribadah di gereja, tetapi mengikuti protokol kesehatan. Yaitu sekali kebaktian, paling banyak hanya 100 orang. Disesuaikan dengan ruangan kita yang ada ini. Karena penataan kursi itu 1,5 meter dari kursi satu ke kursi yang lain. Dan kami harap Bapak Ibu maklum akan hal ini. Karena itu kami harap ikutilah nanti petunjuk sekretariat. Harapan kami supaya seluruh jemaat kita semua bisa beribadah. Selama ini kerinduan kita untuk beribadah di gereja sudah mulai meluap-luap. Karena sudah lama kita tidak beribadah bersama di gereja. Maka ikutilah nanti supaya semuanya boleh datang ibadah. Bapak Ibu yang ibadah pertama, yang ibadah kedua, yang ibadah ketiga. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu yang ibadah ditetapkan di ibadah pertama ternyata enggak bisa sama sekali waktunya, tidak mengapa ikut ibadah berikutnya. Tidak mengapa. Tapi tidak semua harus ikut ibadah berikutnya. Ya, tetapi yang betul-betul waktunya kepepet, tidak bisa ikut ibadah pertama, padahal jadwalnya ibadah pertama, tidak apa, ikut ibadah berikutnya. Demikian seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, kita bersyukur karena betapa semua ini hanya anugerah dan rahmat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Karena itu doa dan harapan saya, seluruh jemaat Gereja Penyebaran Injil tetap berada dalam lindungan Tuhan dan di dalam anugerah dan berkat Allah. Tuhan memberkati kita semua, tetaplah berjalan di dalam pengharapan dan iman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan tetaplah kita mengikuti protokol kesehatan supaya kita semua menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, bangsa, negara, dan terlebih di tengah-tengah masyarakat Surabaya di mana kita berdiam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.